Ini aku kasih tahu cara Pak. Waalaikumsalam Gusti. Masya Allah. Waalaikumsalam. Tikus kelapa. Mardatillah. Waalaikumsalam Ahmad. Waalaikumsalam. Amin. Masalah Jumat berkah. Mudahan sehat. Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Masya Allah. Masalah Aidan Nirwati. Amin ya rabbal alamin. Inggih. Ahmad Gumanti. Oh iya, hujannya anak hujan namuru keliling nah hitam. Bilanya turun nih bisa ampe dulu lo enggak. Amin ya rabbal alamin. Al maut masyaallah. Dayat masyaallah. Al maut. Batakun guru. Makna tahiyat apa yang kita tunjuk? Ya, makna tahiyat itu sama aja dari awal dan akhir itu sama yang ditunjuk. Nggih. Tunjuk tuh isyarat bahwasanya tauhid yang satu aja yang ada. Nggih. Baik kadang di tahiyat itu aja kita maeti katakan di luar daripada tahiyat sebelum kita sembahyang, sesudah sembahyang, kada sembahyang sama aja itu. Tahiyat itu kalau di dalam ilmu fikihnya artinya mengisyarahnya. Wa mu'siru ala asabi aja. Artinya mengisarah atas telunjuknya. Nah, apa yang diisarah aja. Jadi mengisarah itu ada dua lah di situ. Ada yang kalimatnya di situ alif lam lam ha Allah kayak ini. Nang ke waktu kita tahiyat. Jadi kalau fikihnya mengatakan tahiyat itu seperti huruf 35 aja. 3 dan 5, 35. Tetapi kalau di dalam ilmu hakikat itu adalah mengalimatkan alif lam lam awal lam akhir ha. Nah, seperti itu Allah. Jadi mengisyaratkan ini bahwasanya kembali kepada zatnya. Jadi terserah aja kita mengartikan itu sebenarnya itu kadada di dalam keilmuan yang ditulis di kitab kadada. Itu artinya orang itu sebagai apa namanya? Orang menerjemahkannya macam-macam, tapaulannya namanya. Jadi macam-macam. Tahiyat itu musahadah akan tauhid apal kayak apa guru? Ya rasakan ya seluruh apal ini kepunyaan Allah Ta'ala. Apal itu apakah gerak kita aja? Ada seluruh alam ini yang mewujudnya namanya apal namanya. Karena mun apal itu artinya perbuatan. Amun kada dibuat kada jadi. Gerak kita kalau kada dibuat kada jadi. Jadi pian memandang apal itu bukan nang bergerak aja, nang kada bergerak, nang berdiam, nang nyata kada nyata. Seluruh makhluk tuh apal Allah Ta'ala. Kalau pang apal tuh gerak kita kada mesti. Karena batang tubuh kita ini walaupun dia berdiam adalah apal namanya. Artinya dimusahadakan ini adalah kenyataan. Tahulah arti kenyataan. Bukti. Ada yang memperbuat. Nah, itu maksudnya kenyataan apal, majhar apal orang mengatakan. Kenyataannya, majharnya aja. Macam-macam kata-katanya. Cuma kita harus mengetahui namanya musahadah apal itu bukan gerak aja. Tetapi seluruh yang dijadikan itulah apal namanya. Af'al Allah Ta'ala artinya kenyataan daripada ada yang memperbuat. Misalnya ulun hendak maulah ini, nah ini namanya apal, hasil perbuatan ulun ini apal. Diri kita ini nah apal Allah Ta'ala nya bergerak, berdiam, bersuara, mendengar, itu apal namanya. Apal siapa? Apal Allah Ta'ala. Tapi kalau mendengar gue sifat ya kada. Hingga hendak musahadah di sifat kada apal, karena apal tuh kada zahir kalau kada ada sifat. Kayak apa orang kada jahir namanya. Lalu apal kita ini apal apa namanya? Itulah namanya apal majazi namanya, dipinjami namanya. Dilihatakan, dinampakkan ada tapi kada ada. Ada pada kelihatan kita tapi kada ada pada hakikatnya. Amin ya rabbal alamin. Sip, masyaallah. Guru saya mengenal guru lewat TikTok enggak kada apa-apa. Bagaimana saya bisa mengenal Allah tanpa tahu arahan tujuan? Ya. Kalau kada tahu beramali aja baca salawat banyak-banyak. Enggih.
Kalau seorang sudah panah pada Nur Muhammad, apakah kada tadua? Kada bisa tadua. Tadua itu di waktu memusahadahkan. Makanya di waktu memusahadahkan itu pun kita kada merasakan dulu. Makanya ketika kita memusahadahkan di tauhid, siapa dulu yang hidup sebenarnya? Hanya kita menyaksikan dengan hidupnya tuh. Makanya kalimatnya usalli farda zuhri arba rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillah. Aku sembahyang zuhur yang 4 rakaat aku mengerjakan, tapi semuanya dihilangkan lillah. Semuanya milik Allah Ta'ala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Nah itu jadi kada dua waktu di musahadah itu kita tingkatannya ada. Kita dulu yang musahadah benar, lalu kita merasa makan, hilang kita yang nampak merasakan cuma Nur Muhammad saja di dalam keyakinan. Makanya ada namanya lah Ahmad lah Gustilah musahadah itu namanya dulu musahadah, kita menyaksikan. Habis itu kita merasa makan. Merasa makan itu artinya jangan sampai ada timbul menyaksikan. Habis itu merasakan. Dirasakan, jangan sampai kita merasa musahadah itu. Habis itu baru meyakinkan. Baru timbul kita yakinkan bahwasanya Nur Muhammad itulah yang musahadah. Muninya sudah panah pada Nur Muhammad itu pian kada mengerti lagi Nur Muhammad itu. Kalau pang Nur Muhammad ini tidak ada. Hilang Nur Muhammadnya. Nah hujan juga akhirnya. Kalau bang misalnya wah aku di dalam panah ndak ada pian kada mengerti panah, kada mengerti tauhidul afal, kada mengerti pian tauhidul sifat, sudah kada mengerti lagi. Musahadah itu dipaksakan atau belarut aja kah? Dipaksakan dahulu pian. Karena memakam istiqamah batin itu pian harus istiqamah. Mau ini ingat kembalikan. Oh ini aku ingat ini, kada ingat bahwasanya ini asalnya ini. Kada dibulikakan, dikarasi dulu. Sama orang tuh hendak khusus sembahyang, hayalan timbul kembalikan, hayalan timbul kembalikan dulu. Bukan apa memang? Iya. Guru musahadah itu dipaksakan dulu. Nggih, kada mau kada dipaksakan dulu. Ibadah zahir itu dipaksakan dulu. Ibadah zahir itu melihat, memandang itu dipaksakan dulu kita untuk kembali dulu. Kada mesti langsung bebuncilak langsung ingat, kada mau, kada bisa. Kecuali orang sudah di makam arifin, sudah terbiasa. Zikir telah dipaksakan dulu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampainya berbunyi di dalam hati. Tidak berbunyi seorangnya la ilaha illallah, la ilaha. Nah itu artinya asalnya dipaksakan dulu. Mun umrah saat tawaf kada boleh bercadar, inggih. Amun saat sa'i bolehkah dipasang cadarnya? Inggih. Waktu kita tawaf, bibinian kalau lah kada apa-apa, inggih, kada apa-apa. Waktu tawaf bukan waktu tawaf sebenarnya lah, aidah lah. Waktu umrah itu kada boleh menutup muka. Jadi kalau dia itu waktu sa'i itu bahagian daripada umrah. Kada boleh, kada tahallul lagi. Kada boleh. Nggih. Jadi kalaunya misalnya kita tawaf, ulun gure tawaf berbuka aja. Tapi kalau sudah sa'i tutup kada boleh karena belum tahallul lagi. Belum tahallul lagi. Jadi rangkaiannya disuruh membuka itu. Tukang urut, ya tukang urut mana nih? Tukang urut rel masalah. Ya, terima kasih mau urut ulun. Semalam di pembuang. Kai Haji, terima kasih Kai Haji. Kai Haji, ya masalah. Amunnya kada berumrah kada apa-apa betutup. No, inggih ada inggih. Karena rangkaian umrahnya masih kecuali pian lewat ya di situ. Habis raya siapa hendak umrah dengan ulun nah. Habis lebaran atau puasa kah?
Aida Nirwati, Masya Allah. Ya Habibi. Kuitan meninggal, kada ulun kada bisa bahaul, kada apa-apa, tapi setiap hari ngirim Fatihah, ngirim doa dengan kawitan, enggak mendoakan setiap hari. Kan intinya kalau kita haul itu kan mendoakan. Jadi kalau pengen mendoakan setiap hari habis sembahyang sama aja bahaul juga. Enggak. Baca Fatihah dikirimkan ke orang tua, baca Yasin dikirimkan ke orang tua, itu bahaul setiap hari namanya dengan orang tua. Enggak. Haul itu kan artinya setahun sekali. Hendak berorot dengan orang banyak, kita berselamatan bahaulan ya kada apa-apa setahun sekali. Yang wajib itu setiap hari mendoakan orang tua kita. Itulah. Haul itu kan sama aja berkirim doa juga intinya. Guru, adakah amalan biar bisa diketemukan dengan guru mursyid? Banyak baca salawat, satu. Yang kedua, cinta dengan alim ulama wali, terutama mursyid. Arjanlah. Kalau kita cinta dengan mursyid, nah itu kita akan dibimbing secara rohani menurut beliau kena. Secara asalkan cinta. Karena bila cinta pasti menuruti sidin kena walaupun sidin sudah meninggal. Nah, itu syaratnya. Yang kedua, baca salawat yang banyak. Orang yang banyak baca salawat nanti akan wasil kepada Allah Ta'ala dengan tanpa syekh. Tetapi dengan berkat salawat itu dia akan dibukakan futuhat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hingga Arjan Yansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Gambut, masalah. Enggak, terima kasih sama-sama. Nah, anak hujan hari ini. Mudahan Arjana enggak sama-sama. Asli daerah mana saya cari kira? Kalau kita ini tinggalnya di Lamandau, Kabupaten Lamandau. Hingga Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Hingga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kena amin, Masya Allah, tajali, Masya Allah. Iya, tajali itu setiap waktu Bang sebenarnya. Enggak, kada apa-apa, riyadhah latihannya lah, latihan terus itu. Guru adalah bacaan supaya membantu rumah tangga. Apa itu betah? Guru, apanya? Sembahyang berjamaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, yang dimaksud insan mengandung rahasia itu apa guru? Jadi tahapan mengandung rahasia itu maksudnya mengenal diri. Jadi macam-macam dulu awalnya kita mengenal diri kita bahwasanya dijadikan. Nah itu rahasia juga namanya. Karena orang banyak ada tahu bahwasanya diri kita ini asalnya kadada menjadi ada. Itu bagian daripada rahasia namanya. Lalu kita mengenal asal daripada kejadian kita sebelum diadakan. Misalnya orang itu belajar daripada Nur Muhammad. Nah belajar rahasia diri melalui Nur Muhammad namanya. Kalau ingin belajar melalui rahasia diri melalui jalur tauhid, ya, melalui dari kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, belajar sifat 20. Terus belajar lalu diamalkan, mengamalkan, membuka rahasia namanya. Mengembalikan diri kita ini ke asalnya, yaitu ke rahasianya. Nah, itu namanya musahadah, memusahadahkan, menyatakan diri kita ini asalnya kadada menjadi ada, lalu ada ini kadada pula dikembalikan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu nanti dibukakan rahasia yang lebih dalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak jalannya dulu
Jadi rahasia itu yang mana aja? Ya ilmu yang kita pelajari itu bahagian daripada rahasia. Karena apabila kita itu mengamalkan akan ilmu, diberikan ilmu rahasia dengan kita. Jadi ilmu itu adalah bahagian daripada rahasia itu sendiri. Nah, untuk terbukanya ilmu itu kita paham dulu dengan ilmu itu. Lalu sifat ilmu itu akan terbuka dengan kita. Nah, jadi ilmu itu ketika seseorang mengamalkan, dia akan membuka rahasia daripada ilmu itu. Karena ilmu itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita mengetahui bahwasanya itu ilmu itu minallah, maka kembalikanlah ilmu kita ini kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita kadang mengakui akan kita ini punya ilmu. Terus seperti itu. Nah, itu bahagian rahasia namanya juga. Ini bahagian rahasia. Jadi macam-macam rahasia itu nanti. Memang kalau di makam sudah makamnya panah, rahasia itu adalah sir minallah. Rahasia yang diberikan oleh Allah Ta'ala, laduni namanya. 53. Ikut pengajian bagaimana guru biar dapat tambah. Ada apa-apa ikut ya terus. Guru kayak apa supaya keluar dari riba? Ada doanya kak guru. Ya ada lain daripada bertobat meninggalkan itu pekerjaan riba. Ini. Kaina ulun menjelaskan Muhammad yang hakiki ya. Itu lihat di piti ulun. Bila ulun menjelaskan Nur Muhammad berarti Nur Muhammad yang hakiki itu. Lihat di piti ulun. Mas, terima kasih Mas. Nufri, Masya Allah. Guru kalau yang panah terus tapi salah lima waktunya enggak lagi gimana? Itu lain panah namanya. Panah itu sebentar sayangai. Orang gila dengan Allah Ta'ala itu sebentar saja. Kalau panah kada bersumbayangan, berhutang banyak, penyarikan, yang panah nang kada bersumbayangan itu gila yang sebenarnya. Baru itu panah yang sebenarnya. Kita khusus saat salat. Ya, amalannya meninggalkan mengingat dunia. Khusus itu menurut ulama tasawuf kada bisa kecuali orang itu kuat musahadahnya. Sampai di makam musahadah yang kuat, yang itu sampai kepada wasil, baru dia itu bisa bujur-bujur khusyuk yang sebenarnya, yaitu hatinya bersih memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala saja. Sampai sini gini hujan lah, lambat lah hujan. Minta maaf, minta rida dulu nah. Kayaknya kita malam-malam enggak pulang nah. Masalahnya hujan nih. Karena malam sih.